Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya saat siang hari ini? Apakah percaya kabar kita kabar baik? Amin. Ya, kalau tadi sudah memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita ambil sikap yang baik untuk kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, lewat pujian kami, biarlah Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami Bapak. Allah berkenan atas setiap penyembahan kami Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang tolong campur tangan urapi firman-Mu, amat terlebih Tuhan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan sepenuhnya hati pikiran kami, biarlah Tuhan fokus kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kakak bersyukur kakak boleh ada sampai saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Nah, pada saat siang hari ini kakak mau bagikan tema adalah bahwa apa yang membuat Allah tersenyum. Wow. Kira-kira apa sih yang membuat Allah tersenyum kepada kita? Nah, kalau kakak boleh tanya, kalau orang tua kita senyum kepada kita, senyum itu apa sih? Sebelumnya senyum itu apa? Kalau senyum itu adalah sikap perasaan senang. Nah, terlihat dong dari wajahnya kalau seseorang itu senang, ya kan? Jadi tersenyum itu adalah sikap kita atau perasaan senang. Terlihat dari wajah yang ditunjukkan. Nah, ketika orang tua senang kepada kita, ada hal yang kita perbuat, ada hal yang kita lakukan sehingga orang tua kita senang terhadap kita. Nah, di sini adalah bahwa judulnya adalah bahwa kakak boleh bagikan apa yang membuat Allah tersenyum. Kira-kira apa sih yang membuat Allah tersenyum? Kira-kira apa ya? Pujian kita? Iya. Penyembahan kita? Iya. Sikap kita? Iya. Ketaatan kita? Iya, benar. Nah, kita mau lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, sekali lagi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, coba buka lagi di dalam Mazmur 119 ayat 135. Di sana dikatakan, Mazmur Daud di sana dikatakan, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, Raja Daud di sana merindukan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan wajahnya, menyinari kita dengan wajah Tuhan, menyinari kita dengan senyumannya Tuhan, memberikan senyumannya itu kepada kita. Dengan apa? Kita apa? Nah, dengan cara tadi apa yang kakak bagikan, apa yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Tujuan hidup kita itu apa sih? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang dunia katakan, bukan orang dunia ya, orang sebelah kita dikatakan bahwa tujuan hidup kita itu adalah hidup senang dunia dan akhirat. Nah, ya kan? Kita anak-anak Tuhan adalah tujuan hidup kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana supaya Allah tersenyum? Bahwa senyuman tadi itu kan senyuman Allah itu tujuan hidup kita. Nah, bagaimana supaya Allah itu tersenyum kepada kita? Bagaimana supaya Allah itu senang kepada kita? Alkitab menceritakan ada satu contoh, satu tokoh, siapa kira-kira ya, yang sangat mengasihi Tuhan. Kira-kira siapa adik-adik ya yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yang taat kepada Tuhan? Siapa kira-kira adik-adik? Nuh, ya kan? Nuh adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Di sana dikatakan ketika tak seorang pun yang mengasihi Tuhan, tapi Nuh sangat mengasihi Tuhan. Kita ambil contoh ya Nuh ya. Ketika tak seorang pun yang mengasihi Tuhan,
tapi Nuh mengasihi Tuhan. Ketika pada zaman Nuh, ketika semua manusia telah kehilangan moral gitu kan, tapi Tuhan mendapati Nuh seorang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berencana untuk memusnahkan dunia pada zaman Nuh, tetapi ketika Allah mendapatkan Nuh, Tuhan tersenyum kepada Nuh. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, aku tersenyum kepadamu Nuh. Ya kan? Tuhan mengingini kasih Nuh. Tuhan mengingini kasih kita. Nah, pertama apa sih yang kita lakukan supaya Tuhan tersenyum kepada kita? Pertama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Ya, kalau Nuh mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi Tuhan. Ya kan? Tuhan Allah itu pencipta kita. Ketika kita diciptakan, Tuhan mengasihi kita, kita juga hendaknya mengasihi Allah. Kasih Allah adalah kasih yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu. Itulah hukum pertama dan yang terutama. Tidak ada yang menentang hukum itu. Ya kan? Jadi yang Tuhan inginkan, yang Allah inginkan bagi kita adalah bahwa kita mengasihi Allah itu di atas segalanya. Tuhan mau kasih kita itu sempurna. Tuhan berkata, aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, tapi aku mengingini kasih-Mu. Aku tidak mengingini penyembahan-penyembahan berhala. Ya kan? Aku hanya mengingini Engkau mengenal aku. Engkau mengenal aku lewat apa? Lewat kita datang ke gereja, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hubungan yang erat kepada Tuhan. Begitu juga dengan Nuh. Nuh itu mengambil bagian yang terbaik. Dia menjalin hubungan yang erat kepada Tuhan. Sehingga di sana dikatakan Tuhan tersenyum kepada Nuh. Tuhan senang kepada Nuh. Nah, jadi poin yang pertama adalah bagaimana supaya Allah itu tersenyum kepada kita adalah bahwa kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Nah, kedua adalah apa sih kira-kira yang membuat Allah tersenyum kepada kita, yang membuat Allah senang terhadap kita? Kedua adalah bahwa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai Tuhan seutuhnya. Nah, tadi kita sudah ambil contoh Nuh ya, bahwa dikatakan ketika Allah mendatangi Nuh, Allah berkata, Nuh disuruh membuat perahu bahtera. Nuh sebenarnya ada keraguan ya, ada kebimbangan. Bagaimana dia bisa membuat bahtera sedangkan pada waktu itu bahwa air hujan itu tidak pernah turun, tidak pernah dia lihat turun dari langit. Kalau Allah mengairi air tanah itu, zaman Nuh itu mengairi dari aliran bumi, dari bawah gitu kan. Yang kedua adalah bahwa Nuh hidupnya jauh sekali dari samudra, ratusan mil dikatakan. Jadi bagaimana ketika ia bisa membuat bahtera itu, bagaimana dia bisa membawanya ke samudra, sedangkan dia hidup begitu jauh dari samudra. Nah, yang ketiga dalam mengumpulkan binatang, ya kan? Dalam mengumpulkan jenis-jenis binatang. Susah kan? Tetapi apa? Tetapi Nuh melakukan sepenuhnya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa setiap apa yang Tuhan katakan setiap apa yang Allah katakan pasti benar. Dia beriman kepada Tuhan. Walaupun dia belum pernah melihat hujan, ya kan? Tetapi dia percaya ketika Allah menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar sekali, pastinya apa yang dikatakan itu akan terjadi. Itu dia artinya beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nuh belum melihat hujan itu, Nuh belum melihat air bah itu, tapi ketika Allah berfirman berkata kepada Nuh untuk dibuatkan bahtera dan Nuh pun mengikuti apa perkataan Allah, nah itulah dia percaya sepenuhnya akan Tuhan. Coba kita bayangkan ya, kalau kita disuruh, ayo anak-anakku coba buatlah bahtera bagiku katanya.
Mungkin kita enggan kan? Mungkin kita berkata, buat apa sih Tuhan? Di sini kan nggak ada air hujan, di sini kan kering, gitu kan? Mungkin kita ada keberatan, ya kan? Atau mungkin nantilah Tuhan, ketika saya sudah melihat tanda-tanda air hujan itu, ketika saya sudah melihat tanda-tanda banjir, ya kan? Tapi apa? Nuh tidak. Nuh melakukan sepenuhnya, percaya sepenuhnya akan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Coba kita bayangkan berapa lama sih kira-kira si Nuh itu dalam membuat bahtera itu? Kalau kakak boleh baca ya, sekitar 120 tahun. Wow, waktu yang lama bukan? 120 tahun, coba kita bayangkan. Umur kita sekarang aja, umur manusia aja, paling lama 75 atau 80 lah, itu pun udah bonus daripada Tuhan. Tetapi di sana dikatakan Nuh membangun bahtera yang besar, perahu yang besar itu selama 120 tahun. Kakak boleh bayangkan, selama 120 tahun Nuh membangun bahtera itu, mungkin banyak ejekan, ya kan, olokan. Mungkin dia juga sudah mulai lemah imannya, kepercayaannya sudah mulai lemah. Karena apa? Tanda-tanda hujan pun belum ada, gitu kan, masih dalam kekeringan. Tetapi apa? Tidak, dia tetap teguh dalam imannya. Kalau mungkin tetangga-tetangganya juga mengolok-olok dia kan ya, ataupun mengejek anaknya, bapaknya, namanya anaknya itu siapa sih kira-kira? Si Ham, Sem, dan Yapet. Kalau mungkin mereka bertiga diejek ya, bapaknya si Sem kan itu sudah ini mulai kali ya, kok dia bisa bangun bahtera gitu kan. Mungkin mereka malu. Tetapi mereka, Nuh, keluargamu, Nuh tidak mengindahkan ejekan-ejekan dari orang. Nuh tetap percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga di sana dikatakan Allah tersenyum kepada Nuh. Allah senang kepada Nuh. Nah, itu poin yang kedua ya. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Allah akan tersenyum terhadap kita. Dan itu pun dilakukan Nuh di dalam hidupnya, di dalam membangun bahtera. Oleh karena iman dia membangun bahtera di tanah yang kering, itulah bukti iman dia, kepercayaan dia sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak banyak bertanya, Tuhan buat apa sih? Gitu kan. Tidak. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan lakukan. Ya. Poin yang ketiga adalah kira-kira apa sih yang membuat Allah tersenyum? Tadi kita ambil contoh Nuh ya, bahwa kakak boleh bagikan Allah tersenyum kepada kita ketika kita mentaati dia sepenuhnya. Taat itu apa sih? Taat itu melakukan tepat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak menyimpang, tepat taat itu. Tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya taat. Nah, adik-adik di rumah, adakah kita taat kepada orang tua yang kelihatan dulu ya? Apakah kita ketika kita disuruh untuk tolong dong sapu dong rumah kita gitu. Tolong dong nak sapu rumah kita, bersihin rumah kita gitu kan. Setelah disuruh, yang dikerjakan apa? Yang lain. Nah, itu bentuk ketidaktaatan. Kalau taat itu adalah seturut dengan apa yang diperintahkan, tepat, tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan. Itu namanya taat. Nah, di sini supaya Allah tersenyum kepada kita adalah bahwa kita harus mentaati Allah sepenuhnya. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh mentaati Allah sepenuhnya kepada Tuhan. Terbukti ketika Allah mendatangi Nuh. Allah tidak berkata, Nuh buatlah bahtera seperti yang kau ingini. Tidak. Tetapi Allah berfirman, Allah berkata kepada Nuh, buatkanlah perahu. Tuhan membuat rinciannya dari tingginya, dari lebarnya, dari ukurannya, dari bahan yang dipergunakan. Tuhan buat sedemikian rinci. Tuhan buat sedemikian detail. Sehingga apa? Itulah bentuk daripada ketaatan dia. Bahteranya bahteranya jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahteranya jadi sesuai dengan bentuk ukuran yang Tuhan mau. Tuhan juga berfirman untuk mengumpulkan segala jenis-jenis binatang. Wow, inilah bukti daripada ketaatan daripada Nuh. Adakah kita anak-anak Tuhan
taat di hadapan Tuhan? Adakah kita mungkin seringkali melawan akan firman Tuhan? Jangan adik-adik di rumah ya, kita harus belajar taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Kita harus mengasihi, mentaati orang tua kita. Ketika disuruh A, jangan mengerjakan B. Ketika disuruh B, jangan mengerjakan C. Itu tidak taat ya. Tidak boleh ya adik-adik yang di rumah. Jadi taat itu adalah seturut apa yang diperintahkan, tidak menyimpang. Ya, itu namanya taat. Nuh pun melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dari segi ukurannya, panjang lebarnya, bentuknya, dari bahan-bahan yang dipergunakan. Ya, itu bentuk ketaatan sehingga terjadilah seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Allah tersenyum kepada kita, suatu kerinduan yang besar. Ya, jangan Allah jadi murka kepada kita. Kakak mengharapkan Allah berkata, aku tersenyum kepada kamu Derlinta, waduh senang sekali. Aku tersenyum kepada anak-anak sekolah minggu GPD Taman Cibodas, wah senang sekali. Ya kan? Nah, yang keempat adalah yang terakhir, bahwa apa yang membuat Allah tersenyum itu, apa yang membuat Allah menyinari wajahnya kepada kita, membuat Allah itu tersenyum. Yang keempat adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, terus-menerus memuji Dia, terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ya kan, di akhirnya kalau Nuh sudah bisa menyelesaikan bahtera itu, terlepas dari musibah banjir itu dulu, dia datang kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia memuji kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah bahwa dia membangun mezbah Tuhan, dan dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur, pujian dia kepada Tuhan, terima kasih dia kepada Tuhan. Ya kan? Kalau mungkin dulu mereka mengorbankan korbannya binatang, kalau sekarang kan tidak ya. Kita sudah ditebus dengan kasih Yesus, sehingga kita lewat pujian kita, lewat doa kita, itu sudah merupakan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Lewat kita datang mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu bentuk pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, adakah kita mungkin di rumah sering mendapat pujian? Senang ya kalau kita dipuji. Pujian itu dari dasar hati orang lain yang memuji kita. Senang gak ketika mendapatkan pujian? Senang dong, ya kan? Wah, si Anu baik, wah si Anu jadi anak yang taat. Senang kan? Senang. Apalagi Tuhan kita, Allah kita. Allah senang ketika dia dipuji. Allah senang ketika kita bersyukur terus-menerus kepada Tuhan akan setiap kasihnya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, itu firman Tuhan yang boleh kakak bagikan adik-adik di rumah ya. Kakak percaya bahwa ketika Allah tersenyum kepada kita itu, balasan kita adalah bahwa kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kita harus tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mentaati Dia sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, memuji dan bersyukur terus kepada Tuhan. Keempat hal inilah yang membuat Allah tersenyum, dan itulah kiranya boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan kasih-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Sebab itu kami menaikkan pujian, hormat, syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang membuat Allah tersenyum dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh membuat Allah tersenyum dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang berkarya, yang memberkati setiap adik-adik kami dalam studi belajar mereka, dalam kekuatan kesehatan. Tuhan yang tolong Bapa keluarga mereka, Tuhan yang tolong bila campur tangan pekerjaan orang tua mereka Bapa. Allah yang berkarya, yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang berkati
setiap pekerjaan orang tua mereka Bapak, bahkan masa depan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau Tuhan yang berkati sesi pastori, Om Tante Tuhan, dalam kesehatannya Allah terus memulihkan. Terima kasih Bapak yang baik, Ci Elis yang sudah mengambil rekaman Bapak Tuhan yang tolong Bapak. Engkau yang berkarya dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ini juga Allah memberkati dan menolong kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni kekurangan kelemahan kami Bapak, supaya dua sembahyang kami kiranya boleh berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Yesus, ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, sampai jumpa, dadah.